Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sebelum saya mengkaji tentang dahsyatnya cinta, ngomong-ngomong mau tes testimoni dulu sama Mas Reda ini. Mas Reda dulu pernah jatuh cinta nggak? Cinta monyet apa cinta benar? Kalau cinta monyet nggak bisa terhitung. Kapan tuh kira-kira tuh pernah jatuh cintanya? Untuk SMA ya Bang Irfan? Kalau cinta monyet saya SD, Ustaz. SD? Wih. Dari SD udah cinta monyet ya? Monyetnya SD. Monyetnya tingkong apa nih? Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan dari yang mudah-mudahan arti cinta itu ketika mengenal dakwah salaf, Ustaz. Berarti sebelum itu pernah loh mungkin Mas Reda waktu pernah bergabung di tim band atau gimana, musik gitu ya. Oh iya, itu. Boleh tahu nggak gimana sih rasanya jatuh cinta gitu? Berarti ini yang monyet ya, Ustaz ya? Ya terserah mau monyet, king-kong mau apa kayak. Monyet digibahin ini. Pada saat itu campur-campur, Ustaz. Ya bisa, ya mungkin apa yang bisa dibilang sih lakinya jadi kesannya bodoh ya, Ustaz ya. Perempuan yang minta apa hajar, dikasih untuk menyenangkan gitu kan. Masya Allah. Kalau misalkan hujan-hujan, kamu kesini dong, datang. Ada lagi sakit gitu, tapi daripada terngambek urusannya putus ntar dari jadi begitu, Ustaz. Terus rasanya ketika jatuh cinta itu suka ingat dia nggak? Kata orang sih katanya gitu ya. Makan ingat kamu gitu, Ustaz ya. Soalnya saya kan nggak pernah pacaran nih. Oh, Masya Allah. Kita selesai kajian ini hari ini. Iya, seperti itu, Ustaz. Memang entah kenapa yang ada di lagu-lagu Roman Picisan itu ya terjadi pada mungkin yang pernah mengalami juga, Ustaz. Ya benar, makan, wah di sana kamu udah makan belum? Itu terjadi, Ustaz. Oh begitu. Tiap hari nanya tuh ya. Iya. Udah makan apa belum? Zaman pager aja gitu, Ustaz. Belum ada handphone. Kita ngobrolnya sama operator. Udah makan belum? Belum, tolong kasih tahu belum makan belum itu. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, tadi sudah kita mendengar testimoni dari Kang Reda. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Memang kalau bicara masalah cinta ini ya sesuatu yang saya katakan sensasi gitu loh. Karena cinta itu memang kebutuhan manusia. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, motor penggerak kehidupan manusia itu adalah cinta. Karena manusia tanpa cinta dia tidak bisa hidup. Manusia cinta kepada yang namanya makanan. Karena adanya cinta makanan itulah dia mau makan. Manusia cinta kepada yang namanya wanita atau lawan jenis. Karena adanya cinta itulah dia mau menikah. Manusia cinta yang namanya harta. Karena ada cinta itulah dia mau mencari harta. Manusia cinta yang namanya kedudukan. Karena adanya cinta itulah dia mau mencari kedudukan. Dan semangatnya seseorang itu biasanya tergantung kepada cintanya dia. Tadi Kang Reda bilang katanya, iya kalau dipanggil sama sama pacarnya kesini langsung ke situ, semangat sekali. Kenapa ada semangat? Karena ada cinta. Saya yakin kalau tidak ada cinta tidak akan semangat.
Mungkin misalnya Kang Reda ada punya teman perempuan yang Kang Reda nggak suka sama dia atau nggak ada cinta sama dia. Mungkin kalau dia yang manggil, Kang Reda kemari dong. Ngapain gue ke situ? Kenapa? Karena nggak ada cinta. Tapi ketika ada cinta, itulah yang menjadikan seseorang itu apa? Semangat untuk meraihnya. Makanya subhanallah, memang cinta itu dahsyat sekali, akhi. Ya. Orang yang sangat cinta harta, maka untuk meraih harta pun juga pasti luar biasa. Bahkan terkadang ia tidak peduli harta itu halal atau haram. Orang yang sangat cinta kedudukan, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Bahkan ia tidak peduli apakah caranya diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat cinta kepada sesuatu, biasanya dia akan semangat untuk meraih sesuatu itu. Ia tidak. Betul ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang saya mau tanya lagi Mas Reda nih, Kang Reda. Kenal lagi. Pernah nggak putus cinta? Waduh. Mutusin saat kalau saya yakinlah kalau Mas Reda mutusin, bukan diputusin. Siapa yang pernah merasakan diputusin cintanya sama sang kekasih yang tercinta? Ini galau banget. Pernah. bangun. Terus depresi sekarang kayaknya ya. Kita pengen dengar nih rasanya gimana putusin cinta ya, biar coba rasanya putus cinta tuh kata Ustaz. Stres Ustaz katanya Ustaz. Stres. Pengen bunuh diri nggak? Iya. Yang kemarin ya. Beberapa bulan yang lalu. Terus yang kamu lakukan apa loh? Ngeluh, datang ke dukun? Atau gimana? Nggak bisa makan katanya. Nggak bisa makan. Ya, tapi kok gemuk sekarang ya? Kebik gitu. Mungkin dulunya begini Ustaz. Mungkin sekarang udah dapat pacar lagi kali ya? Enggak, alhamdulillah. Iya. Bayangkan ketika seseorang putus cinta, ternyata apa? Makan aja nggak bisa. Iya tidak? Makan aja nggak bisa. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Bahkan katanya stres kata dia tadi. Sampai-sampai mau pengen bunuh diri. Masya Allah. Gimana kalau bunuh diri ya? Ditanyain mungkar nakirnya susah mas. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Itulah menunjukkan betapa dahsyatnya cinta. Ternyata kita hidup harus dengan cinta. Kita tidak mungkin hidup tanpa cinta. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Islam datang untuk meluruskan yang namanya cinta. Islam datang untuk menempatkan yang namanya apa? Cinta. Cinta harus tetap ditempatkan pada tempatnya, sebab kalau tidak, maka ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, cinta ini ya harus kita pelajari. Ya kenapa sih bisa jatuh cinta? Apa sebabnya cinta itu muncul? Ya. Kemudian bagaimana di saat cinta itu muncul? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita menempatkan cinta pada tempatnya? Sehingga cinta itu tidak memberikan kerusakan dalam kehidupan manusia. Baik, kita akan bahas sekarang yang pertama, sebab-sebab munculnya cinta. Para ulama mengatakan sebab munculnya cinta itu 4. Ada 4 sebab yang merupakan sebab munculnya cinta. Apa itu? Yang pertama, yaitu fisik yang indah. Fisik yang apa? Indah.
yang indah. Saya yakin kalau antum ngelihat akhwat cantik, antum suka kan? Suka nggak? Iya. Kalau nggak suka, anak bilang nggak normal antum. Ya. Akhwat kalau ngelihat cowok ganteng, suka nggak akhwat? Anak yakin suka. Fitrah manusia, yang namanya melihat sesuatu yang indah itu pasti suka. Melihat pemandangan yang indah, suka tidak? Suka. Melihat mobil yang bagus, yang indah, suka tidak? Suka. Pokoknya yang namanya indah-indah itu manusia suka deh. Suka. Namun cinta yang berdasarkan keindahan fisik itu biasanya tidak akan lama. Biasanya apa? Tidak akan lama. Kenapa? Pertama, keindahan itu biasanya akan menjadi pudar. Atau yang kedua, ketika melihat ada yang lebih indah dari itu. Ketika antum suka kepada akhwat karena kecantikannya, akhwat itu cantik sekali ya. Antum berhasil memperistri dia. Ternyata di luar ada yang lebih cantik dari itu. Antum akan jatuh cinta lagi dan pudar kepada yang ini. Kalau nambah gimana, Ustaz? Kalau nambah. Kenapa? Nambah. Kalau nambah itu pembicaraan lain itu. Oke, lanjut, Ustaz. Itu harus Ustaz Abdul Taslim yang ngomong. Kalau anak nggak ada pengalaman, takut. Anak ikut yang anggota ISTI soalnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sampai mana tadi? Fisik yang indah, Ustaz. Fisik yang indah. Iya. Sebab yang pertama, bahwa cinta itu muncul karena adanya keindahan apa? Fisik. Fisik yang indah itu yang bisa menimbulkan rasa cinta. Tapi ingat, cinta akibat karena ini biasanya tidak akan lama. Secantik-cantiknya wanita akhirnya keriput juga. Seganteng-gantengnya cowok akhirnya ompong juga dan tua renta. Iya kan? Iya. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua ini adalah keindahan yang bersifat maknawi, bukan fisik. Tapi keindahan sifat. Berupa akhlak, berupa agama. Antum suka enggak, Pak, kepada orang yang akhlaknya baik gitu? Suka? Suka. Ya. Antum lihat orang ini, Masya Allah, dia suka membantu orang lain, dia selalu tersenyum, orangnya Masya Allah agamanya takwa, rajin sholatnya. Maka ini disebut dengan sebab yang bersifat maknawi. Dan sebab yang kedua ini biasanya lebih kekal daripada yang pertama. Iya. Sebab yang ketiga, sebab yang bersifat jasa. Artinya kalau ada orang banyak berbuat baik kepada antum, kira-kira antum cinta kepada dia? Ya, tabiat manusia. Kalau ada orang yang terus-menerus berbuat baik kepada diri kita, lama-lama kita akan cinta kepada dia. Iya tidak? Iya. Iya. Bagaimana rasanya kalau antum ada orang Masya Allah tiap bulan ngasih antum 5 juta. Kebutuhan-kebutuhan hidup antum dikasih sama dia. Saya yakin antum akan berterima kasih kepada dia. Saya yakin antum akan merasa suka kepada dia. Nah, inilah cinta. Ini namanya sebab yang bersifat apa? Jasa. Jasa. Sebab yang keempat, mengapa muncul cinta? Yaitu yang bersifat fitrah. Dimana sebab fitrah ini sulit sekali untuk menolaknya. Contoh misalnya seorang ayah cinta kepada anaknya.
suami yang cinta kepada istrinya, istri yang cinta kepada suaminya, anak yang sayang dan cinta kepada orang tuanya. Fitrah. Hatta walaupun bapak antum kafir sekalipun, atau ibu antum orang kafir yang bukan orang Islam, tetap rasa cinta itu ada, ya. Karena itu cinta yang bersifat apa? Fitrah. Fitrah, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah 4 macam apa? Cinta. Ini 4 sebab munculnya cinta, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dari 4 sifat, dari 4 sebab ini yang dianjurkan oleh Rasulullah itu yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua apa? Lima liha, karena kekayaannya. Yang ketiga apa? Lihasabiha, karena keturunannya, yang keturunan yang mulia. Yang keempat apa? Agama. Lidiniha, karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan bahagia. Tapi masalahnya, Ustadz, istri saya sih solehah, Ustadz, cuman di mata saya istri saya itu jelek. Gimana ya Ustadz ya? Rasanya untuk cinta sama dia susah banget, Ustadz. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa kan? Bisa. Bisa. Sehingga terjadi perselisihan ulama, mana yang lebih dahulukan, agama dulu atau cantik dulu? Kata Abu Hanifah, saya pilih cantik dulu. Kenapa Abu Hanifah? Kalau agama bisa saya didik, tapi cantik nggak bisa saya didik, gimana ya Syekh? Iya. Tujuan menikah untuk apa, kata Abu Hanifah? Supaya menundukkan pandangan. Sekarang kalau istri saya nggak cantik, bagaimana saya akan menundukkan pandangan? Sulit sekali rasanya. Namun memang ya akhwat Islam, cantik pun memang penting sebetulnya. Ganteng pun penting sebetulnya. Tapi Imam Ahmad memberikan tips kepada kita. Yang pertama kamu tanya cantik dulu, baru kemudian setelah itu agama. Supaya kalau kita tolak karena agamanya, bukan karena apa? Cantik atau tidaknya. Makanya kalau ada nawarin ke antum, ini ada akhwat nih, cantik gak? Ya, cantik sih. Solehah enggak? Kurang enggak? Sehingga antum menolak karena Agama. Karena agamanya. Iya. Ikhwata Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Cinta di dalam kehidupan kita bagaikan garam bagi sayur, di mana sayur akan terasa basi tanpa garam. Demikian pula hidup akan terasa basi tanpa ada rasanya cinta. Lalu apa yang menjadi jendela-jendela cinta? Ini harus kita pahami, akhi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jendela cinta itu mata. Jendela cinta itu apa? Mata. Mata. Kalau istilahnya orang Indonesia apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya enggak? Iya. Dari mata turun ke hati. Ketika antum melihat, idih cantiknya tuh cewek, udah lihat, akan turun, akan ke hati. Menjadi apa? Pikiran. Menjadi apa? Pikiran. Dipikir, aduh, andai dia jadi milikku. Cie. Ada nggak milik seperti itu? Biasanya begitu. Ya. Andai dia jadi milikku.
Kalau pikiran itu berhenti, akan berhenti pula. Tapi ketika dipikir lagi, akhirnya akan berbentuk niat. Aduh, mesti lihat, pikir, muncul apa? Niat. Bagaimana saya bisa dekat sama dia? Iya. Mungkin kalau dunia awam istilahnya kayak kata begini, Pak. Pertama lihat, yang kedua dekat, yang ketiga pikat, yang keempat ikat, yang kelima sikat. Ya. Tapi dalam syariat Islam tentu tidak demikian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, azakumullah, lalu bagaimana Islam menempatkan cinta? Ini pembahasan tema yang sangat penting, akhi. Kenapa? Karena cinta itu bisa menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Banyak orang yang murtad dari agama Islam gara-gara cinta. Ya. Kesyirikan yang terjadi di muka bumi gara-gara cinta. Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Adalah manusia itu tadinya satu akidah, lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibn Abbas, adalah 10 generasi pertama dari anak Adam, semuanya di atas akidah tauhid. Kemudian datanglah suatu kaum, apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, digambar. Kenapa digambar, Pak? Karena rasa cinta mereka kepada orang soleh. Untuk disembah belum, tapi untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Lalu dibuat monumen, dibuat apa? Monumen, patung. Untuk disembah belum. Kenapa mereka lakukan itu? Cinta. Kemudian datanglah suatu kaum yang tidak tahu menahu, kata Ibn Abbas. Akhirnya terjadilah apa? Penyembahan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu tingkatan cinta? Yang pertama, ketika hati itu sudah mulai suka, itu disebut dengan mahabbah. Disebut apa? Mahabbah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebetulnya bukan cinta, Pak. Bukan hanya cinta, tapi suka. Antum sudah suka kepada sesuatu, itu artinya mahabbah, cinta. Itulah cinta. Ketika semakin kuat di hati, maka menjadi sobabah. Ketika cinta itu, rasa suka itu sudah mulai kuat di hati, maka itu disebut apa? Sobabah. Dan ketika kita selalu ingat terus, ya, sehingga kita banyak mengingat dia. Istilahnya mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, ya. Maka ini disebut dalam bahasa Arab apa? Ishq. Al-ishqu, ya. Dan kata-kata asyik itu dari bahasa Arab. Asyik itu artinya orang yang terkena penyakit ishq, ya. Saking cintanya sampai-sampai dia selalu ingat kepada hal itu. Itu namanya apa? Ishq. Pernahkah antum merasakan ishq ini? Hah? Pernah nggak? Pernah kan? Karena waktu SMA pernah soalnya. Iya. Ya seperti itulah keadaannya, seperti yang disebutkan sama Kang Reda tadi. Ingat terus, ingat dia. Pagi-pagi udah SMS, udah makan belum? Lagi ngapain? Ya. Dan yang lain. Itu disebut dengan apa? Ishq.
dan cinta yang paling tinggi, dan ini sudah bernilai ibadah. Apa itu? Disebut dengan tatayyum. Nah, ini cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Maka apabila cinta itu sudah sampai kepada derajat tatayyum, ini cinta yang syirik ya akhi. Karena cinta ini hanya untuk Allah. Untuk Allah semata. Iya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 menyebutkan ada orang yang menjadikan tandingan selain Allah dengan cinta. Allah berfirman apa? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ketika mencintai cewek sehingga antum lebih mendahulukan dia daripada Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi masuk dalam derajat cinta seperti ini. Pokoknya sayang, demi kau aku mau berkorban apa saja sayangku. Iya. Ini ucapan yang tidak layak ya akhi. Ucapan seperti ini hanya untuk Allah. Untuk Allah. Ya, silakan belah dadaku sayang. Kau akan tahu betapa cintaku padamu. Beneran dia bogolok sini gua. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, derajat tatayyum ini paling tinggi dari kecintaan ya akhal Islam azakumullah. Maka itu hanya untuk Allah. Bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada kita tentang cinta? Ketahuilah akhi, Islam ini memberikan kepada kita solusi yang sangat tepat sekali. Siapa yang melaksanakan solusi Islam, insya Allah cinta itu tidak akan menghancurkan hidupnya. Bahkan cinta itu menjadi sebuah kebahagiaan buat dia. Ya, apa itu? Kata Rasulullah SAW, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena Allah. Maka Islam ya akhi mengikat cinta itu dengan apa? Dengan Allah. Islam mengikat cinta itu dengan keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Qayyim, asyratun la tanfa, ada 10 perkara yang tidak bermanfaat. Di antaranya apa? Mahabbatun la tataqayyad bimardatillah, rasa cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta itu tidak ada manfaatnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim lagi dalam kitab Fawaidul Fawaid apa? Cinta yang bukan di jalan Allah hakikatnya siksaan buat batin orang yang melakukannya. Tersiksa. Antum jatuh cinta sama cewek, tersiksa batin antum. Tersiksa enggak? Tersiksa. Tiap hari ingat dia, tiap hari ingat dia. Apalagi pas kita tahu cewek itu jalan sama cowok lain. Rasanya gimana gitu ya. Cemburu minta ampun, Mbak. Pokoknya seperti yang disebutkan oleh tadi, stres gue diputusin sama pacar gue, Masya Allah. Iya. Itu akibat daripada apa? Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah. Maka cinta itu menjadi apa? Penyiksa batin. Tersiksa. Di saat antum senang apa dekat dengan dia, antum tersiksa karena khawatir kehilangan dia. Di saat antum jauh dengan dia, antum tersiksa dengan rasa rindu yang menggebu-gebu di hati antum. Sehingga akhirnya cinta menjadi apa? Siksaan buat dia di dunia sebelum di kuburannya. Musibah nggak Pak? Wallahi musibah. Orang yang disiksa batinnya oleh rasa cinta, cintanya semu, semangatnya pun semu.
Tapi ketika cinta itu diikat dengan keridhaan Allah, cintanya karena Allah, itulah cinta yang hakiki dan sejati. Cinta itu tidak akan berkurang, walaupun orang yang melakukan yang kita cintai itu mungkin pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Cinta itu tidak akan pernah berkurang, walaupun orang itu ya mungkin mencintai orang lain dan tidak mencintai kita. Karena apa? Karena kita mencintai dia karena Allah, karena ketakwaan dia, karena ketaatan dia, karena akhlaknya yang Masya Allah. Nah ini ya akal Islam, azakumullah. Cinta seperti inilah cinta yang akan kekal. Bahkan cinta seperti inilah yang akan menimbulkan apa? Manisnya iman di hati. Kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan apa? Manisnya iman. Apa itu? An yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan ia mencintai seseorang, ia cintai karena Allah. Dan yang ketiga, dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya cinta karena itu Allah itu lebih indah dibandingkan dengan cinta apa? Karena syahwat, ya akhi. Ya Allah. Tapi Ustadz, masa sih seorang laki-laki nggak mungkin mencintai cewek? Cewek juga nggak mungkin rasanya nggak cinta sama cowok. Ya, itu fitrah. Siapa di antara antum yang nggak pernah yang mengatakan, Ustadz, saya kok nggak ada rasa cinta sama cewek ya? Itu sama siapa? Cowok. Nah lu, ini mah LGBT. Iya, kaumnya Nabi Nuh. Islam memberikan apa solusi? Solusi dalam Islam mudah. Segera pergi ke rumahnya, lamar. Nanti saya suka sama kamu, saya mau lamar ke kamu, gimana? Boleh, kata istri, kata wanita itu. Ya udah, langsung datang guys ke apa? Ke bapaknya, Pak. Ya, sama saya suka banget sama anak bapak. Saya mau melamar. Ya. Menikah. Dan pacaran setelah menikah itu luar biasa, Pak. Pacaran setelah menikah itu lebih nikmat daripada pacaran sebelum menikah. Ya. Dan yang hanya merasakan hanyalah orang-orang yang sudah menikah. Yang belum menikah ya dikira-kira aja lah. Ente udah nikah belum? Belum. Umur berapa? 25. Hampir lapuk antum. Bujangan lapuk. Antum tuh jangan mau jadi bujangan lapuk loh. Ya. Di zaman sekarang tuh fitnah luar biasa loh. Antum tahan ngelihat cewek-cewek yang setengah telanjang itu di jalan-jalan. Makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Iya. Kita aja yang udah nikah pengen nambah lagi ente masang. Tapi kan takut, Ustaz. Hah? Tapi kan takut. Tapi jangan dilaporin ke istri ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, itulah Islam memberikan solusi. Bagaimana Islam supaya laki dan wanita cintanya itu tersalurkan? Itu dengan cara nikah. Nikah. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan apa? Pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng buat dia.
Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang ini ada masalah besar yang menyebabkan jatuh cinta di luar nikah. Apa itu? Pergaulan bebas laki-laki perempuan. Siapa yang di sini mahasiswa atau siswa? Ngacung. Lagi? Mau sekolahnya sekolah umum mau sekolah apa? Sekolah Islam. Campur-campur nggak laki-laki cowok? Campur. Di kelas campur. Ada yang cantik nggak di kelas? Hah? Oh, Masya Allah. Latihan tuh kalau masuk kelas itu nggak mau ngeliatin itu, nggak merhatiin, Masya Allah. Luar biasa. Ikhwan ini katanya, saya tanya di kelasnya ada yang cantik nggak tahu, nggak merhatiin. Hebat nih, berarti selama di kelas masuk kelas nggak pernah ngeliatin cewek dah. Top dah, top. Emang harus begitu ya. Antum anggap ceweknya gendruwo semua, setan tuh. Ikhwata Islam. Nah, campur baur ya, yang ada di kelas, di kantor, ini yang berbahaya. Berbahaya kenapa? Itulah yang akan menyebabkan apa? Cinta di luar nikah. Cinta yang berakhir apa? Seringkali kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan, pacaran, iya. Bahkan antum, saya Ustadz, saya bukan siswa Ustadz, tapi saya jatuh cinta. Iya, kenapa? Lewat Facebook. Oh. Rupanya sering chattingan sama akhwat. Itu pun juga menjadi apa? Media yang sangat merusak ikhwatul Islam azakumullah wa yakum. Iya. Mungkin niatnya sih pertama-tama pengen mendakwahi aja sih. Dikasih nasihat. Ya, dikasih hadis, ayat. Lama-lama kenalan. Ukti tinggalnya di mana? Oh di sana ada ustadz tuh, namanya ustadz ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhwatnya udah mulai kagum sama antum tuh. Oh, ternyata ikhwan ini punya kelebihan ilmu. Dia bakalan jadi imam saya kayaknya nanti. Udah. Mulailah syaitan mempermainkan hati antum ya akhul Islam. Azakumullah. Lama-lama kapan kita kopdar? Nah, udah setan tertawa menyeringai. Iya. Demikian ya akhul Islam. Dan ternyata cinta itu menjadi pintu syaitan yang sangat empuk untuk menggoda kehidupan manusia. Cinta harta, cinta kedudukan, cinta wanita, itu adalah merupakan pintu-pintu syaitan yang sangat empuk, terutama buat laki-laki. Ya, sadarilah wahai para laki-laki termasuk saya, bahwa fitnah buat kita para laki-laki yang paling berat itu cewek. Iya, perempuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Makanya tidak aneh kalau bapak-bapak di satu grup kalau udah ngomongin poligami pasti paling rame. Ya enggak? Iya. Iya. Kayaknya iya nih. Pengalaman ya? Iya kan? Iya, emang betul. Memang itu fitrah. Kalau kata ya saya dulu waktu SMA Pak SMP suka dengerin ceramahnya Pak Zainuddin MZ, jadi suka inget dia. Kata Pak Zainuddin begini, kalau perempuan masuk mall, yang pertama kali dilihat apa? Barang-barang katanya. Oh, barangnya bagus. Kalau suaminya masuk mall, yang pertama kali dilihat apa? Kasirnya. Wih, cantik kali. Bener nggak tuh Pak? Nggak tahu saya. Tapi maksudnya, ya, memang fitnah yang paling berat untuk laki-laki itu siapa? Wanita.
Wanita fitnah yang paling berat ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azakumullah, Islam memberikan kepada kita solusi. Apa itu? Solusinya adalah menutup jendela cinta itu baik-baik. Dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Demikian pula mukminat, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat juga, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Namun wanita diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW. Boleh melihat laki-laki bila memang tidak ada hasrat. Iya, sebagaimana Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk melihat permainan orang-orang Habasyah di waktu hari raya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ini rukhsah untuk para wanita. Kenapa? Karena wanita itu sifatnya pasif. Kalau laki-laki sifatnya apa? Aktif. Makanya wanita laki-laki mutlak nggak boleh. Sedangkan wanita masih diberikan keringanan. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah solusi Islam. Bahwa cinta harus diikat dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengikat cintanya dengan keridhaan Allah, maka cinta itu menjadi penyiksa batin dalam hidupnya. Tapi ketika cinta itu diikat dengan keridhaan Allah, maka cinta itu kekal sampai di dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Ya, orang-orang yang saling bercinta ya karena dunia, kelak pada hari kiamat saling menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa, yang cinta mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah sekarang bagaimana Ustadz kiat-kiat supaya kita ini ya di saat kita ini jatuh cinta ya atau merasakan cinta kepada sesuatu yang ternyata dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya cinta itu ya bisa dikendalikan dalam kehidupan? Berat. Solusi yang pertama, apabila kamu jatuh cinta, dan ini solusi yang paling bagus, segera menikah. Nikahilah dia. Sebab tidak ada, kata Ibnu Qayyim, obat yang paling mujarab dari orang yang dua orang yang saling bercinta kecuali dengan menikah. Menikah, Pak. Ini solusi yang pertama. Tapi masalahnya Ustadz, cewek itu nggak suka sama saya, gimana ya? Gimana gue mau nikahin dia? Dianya gue mau, ya. Ya. Masalahnya ente itu nganggep seakan-akan dunia itu sempit kayak dia, cuma dia doang cewek tuh. Cewek masih banyak. Ya. Cuma itulah, Pak. Benar kata orang, cinta itu membuat buta. Iya. Terkadang ketika seseorang sudah jatuh cinta kepada orang lain, seakan-akan seluruh cewek di dunia ini jelek, hanya dia yang cantik. Pernah ada seorang lelaki bertanya kepada seorang syekh, saya merasa heran syekh. Kenapa? Dulu sebelum saya menikah, saya melihat cewek saya ini paling cantik di dunia. Kayaknya nggak ada yang lebih cantik dari dia, Syekh. Tapi setelah saya menikah, kenapa kok cewek lain lebih cantik dari istri saya, Syekh? Kata Syekh, penyakitnya cuma satu sebetulnya. Apa Syekh penyakitnya? Karena mata kamu nggak dijaga. Sebab kalau kamu menjaga mata kamu, kamu akan melihat istrimu lah yang paling cantik di dunia ini. Tapi
Tapi ketika mata kamu tidak dijaga, jelalatan melihat cawaran perempuan yang lain, kamu akan melihat perempuan lain itu akan lebih cantik dari istri kamu. Karena itu permainan syaitan. Dan syaitan ingin memecah belah antara suami dan istri. Maka solusi yang pertama menikah. Bagi mereka yang saling bercinta kasih, menikah. Segera menikah. Karena ini obat yang paling mujarab. Ya. Solusi yang kedua, berputus asalah dari wanita tersebut. Dan yakinlah bahwa yang terbaik buatmu adalah yang Allah berikan kemudahan untukmu untuk menikahinya. Yang terbaik buatmu itulah yang bukan yang menurut kamu itu ya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya akal Islam azakumullah wa yakum. Yang kedua ini harus kita lakukan. Kira-kira ya dia ini kok saya cinta sama dia, tapi gimana ya, orang tuanya nggak mengizinkan. Kemudian banyak kendala-kendala lah, sulit sekali rasanya. Maka kalau sudah seperti itu, segera kita berpikir, akhi, jangan-jangan cinta saya ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanda sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu dipersulit jalannya. Apa? Dipersulit jalannya. Dipersulit seperti ini ada sulit. Udah, kelas. Kalau antum melihat kok kayaknya semua jalan dipersulit, segera hentikan langkah antum. Iya. Tapi Ustadz, saya kok malah dipermudah pacaran sama dia ya. Nah, disinilah kita harus berpikir lagi, akhi. Kok saya dipermudah pintu-pintu pacaran, padahal pacaran itu apa? Zina. Zina tidak? Zina. Jangan-jangan Allah tidak suka kepada saya. Sebab seorang hamba apabila Allah tidak suka, Allah akan bukakan pintu-pintu kemaksiatan buat dia. Jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibuka kepada antum pintu-pintu zina. Antum dipermudah untuk pacaran sama dia. Ini musibah ya akhi, musibah. Iya. Segera ingat, takut kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obat syahwat takut kepada Allah. Sebagaimana obat syubhat ilmu tentang Allah. Mengobati syubhat dengan ilmu, mengobati syahwat dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu, takut. Makanya rasa takut ini harus ditumbuhkan kepada Allah. Iya. Kemudian ya akhal Islam azakumullah, obat yang ketiga yang hendaknya kita lakukan adalah kita berpikir bagaimana kerasnya azab Allah nanti di hari kiamat. Bahkan maksiat itu ya akhal Islam akan menimbulkan sesuatu yang merugikan dalam kehidupan. Taib, antum ketika pacaran pahala tidak? Tidak. Dosa? Iya. Setiap pacaran dosa. Belum tentu jodoh juga. Iya. Kita berpikir bagaimana ya, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu biasanya diberikan oleh Allah sanksi, enggak di dunia maka di mana? Di akhirat. Sahih ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat ya, orang-orang yang berumah tangga setelah dia pacarannya 7 tahun, rumah tangganya 3 bulan cerai. Ada juga yang pacaran tapi kemudian akibat daripada dosa-dosa dia tidak berkah dalam rumah tangganya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Karena maksiat itu selalu menimbulkan kesialan ya akhi. Iya. Kesialan itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga terkadang. Makanya coba kalau kita pikirkan, ini kalau saya mengikuti hawa nafsu saya, syahwat saya, cinta saya kepada wanita ini, apa saya kira-kira akan berkah hidup saya ya? Masya Allah. Berapa banyak ya akhi manusia yang dihalangi dari kebaikan gara-gara maksiat yang dia lakukan ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum.
Nah inilah ya akhi azakumullah. Kemudian solusi selanjutnya adalah hendaknya dia menyibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Setiap dia ingat perempuan itu segera istighfar, segera kemudian dia pun membaca buku yang lebih bermanfaat, segera dia duduk di majlis ta'lim. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita tidak bisa mencegahnya kecuali dengan sesuatu yang mubah, silahkan. Misalnya antum baru lupa dia dengan gara-gara main gamebot aja udah. Main gamebot aja jadi lupa sama dia. Enggak masalah. Soalnya saya nggak bisa Ustadz. Saya baca Quran, lihat ba ingat bibir, lihat ain ingat telinga. Aduh, gimana nih Ustadz nih? Capek saya jadinya. Ya sudah, lakukan yang apa saja yang sifatnya mubah, menjadikan antum lupa kepada dia. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi azakumullah wa iyyakum, apabila itu berhubungan dengan wanita, itulah diantara solusi-solusinya. Namun apabila itu berhubungan dengan harta dan kedudukan, ini pun juga ada solusinya. Cinta harta akhi, cinta duit, cinta kedudukan lebih menghancurkan daripada serigala lapar. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah segerombolan kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan, dan itu bisa merusak agamanya, kata beliau. Masya Allah ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Islam memberikan solusi. Orang-orang yang cinta kedudukan, cinta harta, ingatlah tentang hakikat dunia dan harta, bahwa dunia dan harta tidak akan lama. Harta itu akan segera hancur. Kedudukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di saat seorang hamba sangat cinta kepada harta, dia segera ingat bahwa harta ini pasti akan hilang. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Dia tahu bahwa harta ini, setiap harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat oleh antum itu. Makanya dalam Al-Qur'an seringkali Allah mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Apa itu dunia? Dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyadari tentang hinanya dunia, insyaallah akan terobatilah cinta dia terhadap harta dan kedudukan itu, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, di antara solusi-solusi Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, kalau saya tadi bertanya kepada Kang Reda, pernah jatuh cinta kepada wanita? Pernah katanya. Sekarang pertanyaannya, pernah jatuh cinta kepada Allah? Siapa yang berani mengatakan saya cinta Allah? Hah? Kamu cinta Allah? Betul? Cinta Allah? Hah? Berani antum katakan cinta Allah? Berani gak? Kok diam 1000 bahasa? Kalau dahulu ulama salaf ada yang berkata, saya tidak berani mengatakan saya cinta Allah, takut saya tidak bisa merealisasikan dengan sesungguhnya. Karena cinta Allah itu konsekuensinya berat, mas. Pengorbanan kita hanya untuk Allah, semangat kita yang luar biasa kepada Allah, ingat kita kepada Allah luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang jatuh cinta. Bagaimana coba antum lihat orang yang jatuh cinta? Dia akan banyak ingat, dia akan berani berkorban apa saja. Betul nggak antum cinta kepada Allah? Coba lihat.
Saya ingin mengajak kita semuanya, kita sudah cinta kepada Allah apa belum? Sudah saya sebutkan tadi di awal, buat cinta itu motor kehidupan, ya tidak? Antum semangat cari duit kenapa? Karena cinta duit. Antum semangat cari kedudukan kenapa? Karena cinta kedudukan. Ketika antum cinta Allah, konsekuensinya apa? Antum harus semangat kepada ketaatan kepada Allah. Sejauh apa ketaatan kita dan semangat kita dalam ketaatan kepada Allah? Baik, ketika antum mendengar adzan, antum segera pergi berwudu apa masih leha-leha? Hah? Ketika antum sedang sholat, antum merasakan asyik berduaan dengan Allah atau pengen segera selesai? Hah? Ketika antum sedang berzikir kepada Allah, hati antum terasa nikmat atau tidak? Kalau antum bisa menjawab pertanyaan itu dan antum katakan, iya Ustadz, saya kalau sholat itu Masya Allah rasanya asyik berduaan dengan Allah, memang antum cinta Allah. Tapi kalau antum berkata, saya kalau sholat kok nggak bisa khusyuk ya Ustadz ya, maunya pengen cepat-cepat selesai, berarti gombal antum ngomong cinta Allah. Sebab tabiat manusia Pak, siapa saja apabila ia cinta kepada sesuatu, dia akan betah dengan sesuatu itu. Antum cinta kepada seorang wanita, antum betah ingin berdua-duaan dengan dia, ya kan? Antum cinta kepada sesuatu, antum betah dengan sesuatu itu. Tapi kita mengatakan saya cinta Allah, kenapa kita tidak betah untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bermunajat, berdua-duaan dengan Allah, pernahkah kita merasakan Masya Allah nikmat sekali rasanya? Ataukah kita ini malah menganggap itu beban? Nah, disitulah Pak yang harus kita pikirkan. Cinta Allah segala-galanya. Cinta Allah itulah yang membuat memberikan kedahsyatan yang lebih daripada cinta manusia. Lihat para sahabat yang sangat mencintai Allah, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, ya akhal Islam azakumullah, menjadi manusia-manusia yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peperangan-peperangan yang mereka lalui, begitu gagah beraninya, mereka tak pernah takut mati. Yang mereka harapkan adalah surga Allah. Kenapa? Jujur cintanya. Jujur cintanya. Ada seorang sahabat masuk Islam, kemudian suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan harta kepada sahabat itu. Sesampainya harta itu kepada sahabat ini berkata, apa ini? Akhirnya dia pun membawa harta itu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, harta yang aku berikan kepada kamu, ambil saja, jadikan dia sebagai harta kamu. Apa kata sahabat ini, Pak? Hai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ini. Bukan karena ini, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, karena apa? Saya masuk Islam karena saya ingin ada panah yang menancap di tenggorokan saya, lalu saya mati syahid. Kata Rasulullah apa? Intas dukillah yastuka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Rupanya keesokan harinya dikumandangkanlah perang. Orang ini ikut perang. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, di mana Fulan bin Fulan? Dicari jenazahnya, ternyata panah sudah menancap di tenggorokannya dan sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah apa? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang betul-betul jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepada dia. Sudah sejauh mana kejujuran cinta kita kepada Allah? Sudah sampai mana, akhi? Ketika Allah meminta kita untuk sedekah, ketika Allah meminta kita untuk sholat, zakat, puasa, sudahkah kita lakukan itu dengan penuh semangat? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang malas-malas, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum? Inilah cinta yang hakiki, akhi. Inilah cinta yang hakiki.
cinta yang akan berakhir dengan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di surga. Di surga kita akan melihat wajah Allah yang sangat indah sekali, karena Allah yang hanya kita cintai. Di saat itulah memandang wajah Allah, tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan nikmat surga pun terasa kecil. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Islam. Datang menempatkan cinta pada tempatnya. Islam meminta kita umat Islam tempatkan cinta itu pada tempatnya. Jadikan Allah segala sesuatu yang paling kita cintai dari segala-galanya. Allah lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada istri kita, daripada anak kita, dari kerabat kita, bahkan dari harta yang kita miliki. Allah yang lebih kita cintai. Makanya Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, demikian pula perniagaan yang kalian cintai itu, rumah-rumah yang kalian cintai itu, ternyata itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya, itu adabnya. Mana yang lebih kita cintai? Orang tua kita atau Allah? Tentu Allah. Tentu Allah. Mana yang lebih kita cintai? Pasangan kita atau Allah? Tentu Allah. Allah yang menjadi cinta tujuan hidup kita, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Pak, cinta yang hakiki. Dan cinta ini lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada segala macam cinta yang ada di dunia. Semoga kajian tentang cinta di siang hari ini memberikan kepada kita dan memahamkan tentang hakikat cinta, meluruskan hakikat cinta itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta itu pada tempatnya. Wabillahi taufiq.